Shalom saudara, shalom, selamat pagi, selamat kembali dalam nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, pikiran jiwa kita untuk fokus pada Tuhan. Kita akan menaikkan sampai akhir hidup.
Engkau selalu mengurapi hari demi hari. Sampai dengan detik ini Tuhan, kami selalu dapat merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, Bapa. Kini kami percaya, kini kami berserah padamu, Bapa. Kau lihat hati kami, Tuhan. Berapi setiap kami, Bapa. Yang datang dengan masalah pulang dan dibebaskan. Yang datang dengan sakit dan pulang disembuhkan. Hanya Engkau Tuhan kami sembah. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, misalnya kami sedang berjalanan Tuhan, pimpin mereka, berapi mereka di mana mereka berada Tuhan Yesus, supaya kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, tidak tertinggal Bapa. Kami domba-domba-Mu Tuhan Yesus, tuntun kami langkah demi langkah, hari demi hari Tuhan Yesus. Kami berdoa hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan firman-Mu untuk mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, domba-domba-Mu yang ini Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar Bapa, tapi kami ingin merasakan kuasa-Mu. Kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan, seperti yang menjadi marturia Tuhan. Murapi Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan dan akhir. Hanya Kau Tuhan satu-satunya kami undang di tempat ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus hanya dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sedang berdiri saudara. Kita akan menaikkan lagu Bersyukurlah. Di atas gunung dan di dalam samudra,
berbanyak bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur di hadiratnya, kau rasakan agung namanya, mulia belas sangkala, musik dan dia, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
mungkin saya ke gereja karena saya orang Kristen, makanya hari Minggu saya datang ke gereja. Saya datang ke gereja, mungkin ada sebagian jawab karena saya ada tugas pelayanan di gereja. Saya datang ke gereja, mungkin ada alasan bahwa saya mau disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit, dari persoalan. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Dari semua alasan-alasan, mungkin ada alasannya. Salah nggak alasan-alasan yang ada dalam pikiran kita? Enggak, saudara. Semua alasan nggak ada yang salah. Memang kita di gereja hari Minggu ya, karena kita orang Kristen, mungkin orang Kristen hampir tidak pernah ada yang datang ke gereja. Betul ya? Yang pasti adalah kita datang ke gereja, kita berusaha mendekat dan tunduk kepada Allah. Amin. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala hari ini adalah berusaha mendekat dan taat kepada Tuhan. Nah, seringkali kita lupa. Seringkali kita mengandalkan kita punya kemampuan, nggak mencoba berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita hari ini baca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Yang tidak bawa Alkitab, ada Alkitab di HP atau membaca di layar. Yakobus 4 ayat 4, dengan hitungan ketiga kita membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini firman Tuhan berbicara, penekanan di sini adalah orang-orang yang tidak setia. Berarti firman Tuhan ditujukan kepada banyak orang. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini penekanan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang pertama di sini adalah berbicara tentang kesetiaan. Berbicara kesetiaan di dunia yang sangat tua ini memang tidak apa-apa. Setia. Semua di sini pernah mengucapkan kata setia. Baik itu setia dalam pernikahan janji nikah, mungkin juga setia pada saat dia pacaran, setia di dalam masa tugas yang diberikan, bermacam-macam. Ini berarti ini setia di firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah
cukup langka ya. Di sini hai kamu orang-orang yang tidak setia. Cukup langka ini firman Tuhan. Sampai hari ini kesetiaan yang Tuhan mau kepada kita sebagai jemaat Tuhan benar-benar mengingatkan kepada kita. Ya, ada begitu banyak orang mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak setia melakukan firman Tuhan. Ini jelas kan? Kesetiaan ini berbicara orang-orang yang tidak setia, ini adalah persahabatan dengan dunia, musuh Allah. Ini kesetiaan di akhir-akhir dunia ini, penghujung-penghujung dunia ini yang semakin jahat ini, kesetiaan ini memang berbicara nggak gampang. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Coba kita kembali baca di ayat yang pertama dari Yakobus 4 ini. Ayat pertama dan kedua saya bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas penekanan di sini bahwa kesetiaan seringkali pelanggaran yang kita lakukan. Firman Tuhan jelas kok. Dari mana datangnya sengketa, pertengkaran? Orang kalau memang bisa bertengkar, pasti datangnya dari hawa nafsu. Ini firman Tuhan mencatat. Gak mungkin orang kalau tidak ada hawa nafsu untuk saling berjuang, untuk memenangkan atau mempertahankan ego kebenarannya, gak mungkin dia bisa bertengkar. Ya kan? Dari pertengkaran bisa jadi perkelahian. Kemarin saya dikirim video dari teman, ada di jalanan ada mobil senggol ojol. Akhirnya pertengkaran terjadi. Ternyata dari pertengkaran itu si ojol membawa satu pasukan besar sampai dilerai di Polres. Itu nggak menjadi lebih baik. Akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Diingatkan kepada kita semua, seringkali di jalanan saling nyelip, mungkin kesenggol, ada pertengkaran yang tidak satu yang lain tidak mau ngalah, bisa terjadi perkelahian dan segala macam. Bahkan bisa mengakibatkan kematian cuma hal-hal yang kecil. Ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, lebih hati-hati kita bersikap di luar gedung gereja. Kita semua di gedung gereja semua tuh manut, ya kan? Dari WA supaya berdiri semua, nyanyi semua, maju semua, duduk semua, betul atau betul? Di sini semua orang tuh manut semua.
tapi keluar gedung gereja ini, yuk kita tetap semangat. Amin. Jelas firman Tuhan di sini adalah berbicara tentang kesetiaan di sini jelas. Kamu memilih sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, kamu iri hati. Wow. Dan segala macam yang tidak benar. Ini seringkali kita tidak setia melakukan firman Tuhan. Jelas Pak, firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen mengasihi, amin, mengampuni, amin. Seringkali ngomong sih enak mengampuni. Coba kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi saya disakitin, enak apa enggak? Masih ada mencari pembenaran. Tapi jelas firman Tuhan kok. Kalau kamu ditampar pipi kiri kali pipi kanan, pertanyaannya gampang nggak coba? Ayo kita praktek. Tapi secara fisik mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini berubah. Karakter kita berubah. Kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa belajar. Di sini tema di sini memberikan kepada kita adalah berusaha mendekat dan taat kepada Allah. Datang ke gereja, kita memuji, menyembah Dia, berusaha mendekat, merasakan hadirat Allah dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Seringkali kalau kita nyanyi tanpa kita sadar kita bisa keluar air mata. Itu apa maksudnya? Kita bisa merasakan kedekatan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik. Tanpa sadar kita bisa meneteskan air mata. Temukan kebaikan Tuhan, temukan pribadi Tuhan dalam pribadi kita. Berusaha kita mendekat kepada Tuhan supaya hidup kita lebih taat dan setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada datang kita hari-hari ini, kalaupun ada kesetiaan kita mengendor kembali, memperkuat kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, tentunya gampang kita setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan, setia kepada aturan. Kesetiaan di sini ada banyak sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan, kita setia nggak apa yang difirmankan kepada kita? Seringkali kita melupakan kesetiaan yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita saling mengasihi, saling memberkati. Kesetiaan ini, firman Tuhan terkadang memang berat. Sebagai jemaat Tuhan, tulisan di bawah di sini ada hal yang ketiga. Setia mengembalikan milik Tuhan. Bapak, Ibu, gua ini kan ada kondisi sulit, udah naik gaji, hari-hari udah kurang, boro-boro bisa mengembalikan milik Tuhan. Tapi catat firman Tuhan bahwa apa yang kita dapat itu ada 10% milik Tuhan, bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan. Yuk kita mempraktekkan. Minggu kemarin saya konseling kepada calon pengantin baru tentang hal ini juga.
Iya, kalau gajinya 1 juta, kembali 100.000 gampang. 5 juta masih gampang, betul ya? 10 juta mulai berat, 20 juta tambah berat, 100 juta enak. Pendeta kaya sendiri. Ini seringkali muncul dalam pemikiran kita sebagai manusia. Logika kita bermain. Padahal firman Tuhan di sini mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini saya bilang berat nih firman Tuhan hari ini. Tapi inilah akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan inilah menjadi tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita coba lakukan firman Tuhan. Apakah Tuhan gak akan memberkati kita? Tapi tujuan kita bekerja apa? Ada sebagian tujuan kita mau diberkati Tuhan, amin. Tapi berkat Tuhan itu jangan selalu materi. Berkat Tuhan itu ada damai sejahtera. Berkat Tuhan itu ada sukacita. Berkat Tuhan itu ada kesehatan yang luar biasa. Bukan materi aja. Kalau firman Tuhan bilang carilah kerajaan Allah serta kebenaran, semua yang kalian ditambahkan. Cari kerajaan Allah serta kebenaran itu. Yang lain, apa yang lainnya? Terserah Anda nulisnya. Itu ditambahkan Tuhan. Nah, ini berbicara hal tentang kesetiaan yang pertama. Ini yang kedua, persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia jelas berkata, firman Tuhan berkata bahwa itu adalah bermusuh dengan Allah. Persahabatan dengan dunia itu musuh Allah. Ini kalau persahabatan ini ada dua di sini. Saya mencoba mengupas sedikit persahabatan. Di sini ada persahabatan dengan dunia, kedua persahabatan dengan Allah. Kalau persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah, betul? Kalau persahabatan dengan Allah, kita bisa lawan tipu muslihat iblis, mengalahkan dunia. Nah, coba kita melihat persahabatan dengan dunia. Kita buka di 1 Yohanes Yohanes 2 ayat 15 dan 7 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini jelas. Persahabatan dengan dunia ini adalah musuhnya Allah. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Wow. Kita coba analogi kalau kita jadi musuhnya Allah. Kita analogi dengan dunia ini ya. Kalau kita bergaul dengan dunia, mengikuti gaya orang dunia, ya kan? Melakukan kejahatan pada umumnya, kita melawan negara, betul nggak? Kita melawan hukum. Bisa nggak kira-kira orang mencuri kalau ketahuan itu bisa melawan hukum negara?
korupsi bisa melawan hukum negara, masuk rangkaian. Betul nggak? Bersahabat dengan dunia. Orang lain juga melakukan seperti ini, ya kan? Kalau kita menjadi lawan negara, ketika menjadi contoh nih, nggak ketangkep, udah ketahuan si orangnya jadi buronan, enak nggak jadi buronan negara? Mau kemana-mana aja jadi masalah, takut. Nah, apalagi kita mau menjadi musuh Allah, mau lari kemana kita menjadi musuh Allah? Mau di kolong jembatan, kolong tempat tidur, mau kolong semut sekalian, mau lari mau kemana kita kalau kita menjadi sahabat dunia jadi musuhnya Allah? Nggak ada tempat di dunia ini kita bisa lari. Ini firman Tuhan luar biasa hari ini. Saya bilang, Tuhan, apakah hari-hari ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup ini tidak main-main lagi. Jangan menjadi sahabat dunia, amin. Gak ada yang amin tuh, haleluya. Jangan mau jadi sahabat dunia, amin. Haleluya. Satu, ibu-ibu yang luar biasa. Pastikanlah, mungkin ada sebagian ragu karena masih melipir-lipir dikit-dikit. Tapi nggak apa-apa, kita juga belajar. Siapapun di antara kita di sini, tidak mungkin kita bisa menjadi orang sempurna. Tetapi kalau kita tadi, tema tadi, berusaha mendekat dan taat kepada Allah. Saya buka di Roma 8. Roma 8 ayat 6. Mulai saya baca dengan firman Tuhan ini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keinginan daging adalah maut. Maut berbicara adalah hukuman kekal, dosa. Di sini jelas. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan Allah kita itu supaya anak-anak Tuhan tuh supaya kita hidup dan mendapatkan damai sejahtera. Siapakah di sini tidak rindu ada damai? Semua merindukan damai sejahtera. Baik itu di pribadi masing-masing, di rumah tangga masing-masing, di tempat pekerjaan usaha masing-masing, dimanapun kita perlu damai. Coba pernah nggak Bapak Ibu Saudara jalan-jalan daerah konflik? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara belum pernah jalan-jalan daerah konflik. Masih ingat tahun 98 dulu? Ketika kejadian terjadi, masih ada yang mereka jalan-jalan di tengah jalan? Saya ingat, saya jalan-jalan sengaja pakai celana pendek, baju yang nggak benar, jangan coba di ring roadnya Cengkareng Kamal. Aduh, tuh orang-orang satu badan kecil bisa pikul kulkas yang buat pintu gede banget. Coba kalau memang sadar bisa nggak pikul? Ya. Inilah luar biasa. Bagaimana kita jalan di tengah-tengah kehidupan yang ini firman Tuhan jelas.
nggak ada damai sejahtera pada sekalian. Mencekam, kemana-mana takut, ya kan? Semua ditulis milik pribumi. Saya masih ingat tahu-tahu pokoknya si Pink juga milik pribumi, takut dijaga. Pada waktu itu betapa mencekamnya anak-anak Tuhan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Ketakutan bisa dikalahkan karena kita percaya Allah beserta kita. Nah, yang kedua, persahabatan dengan Allah. Kita mampu melawan tipu muslihat. Kita kembali ke Yakobus 4. Yakobus 4. Di sini ayat yang ke-7 sama 8a di sini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Persahabatan dengan Allah, kita dapat mematahkan tipu muslihat iblis. Ini tidak main-main, ya. Kita sering dengar bahwa saat ini masih suka dengar orang yang kena hipnotis. Pernah dengar ya? Orang kena hipnotis. Nah, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, nggak mungkin bisa terhipnotis. Amin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kita bisa patahkan tipu muslihat iblis. Saya ingat tahun 90 sekian saya juga dihipnotis di Cengkareng. Dihipnotis. Iya. Karena kita bersahabat dengan Tuhan, malah kita bentak balik, kabur akhirnya. Nah, inilah kita termusik kalau kita bersahabat dengan Allah, anak-anak Tuhan disertai. Kita bisa melawan tipu muslihat iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini firman Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen yang terhipnotis. Itu tanda dia tidak bersahabat dengan Allah. Jangan cuma mau jadi KTP Kristen aja. Sebagai, nah di sini jelas, ya. Kita nih akhir-akhir ini anak-anak Tuhan dituntut banyak hal bagaimana kita mendekat dengan Tuhan. Yuk, kita harus berusaha. Artinya emang kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus ya, nggak gampang, tapi bisa nggak? Bisa ya, kita berusaha bangun hubungan kita dengan Tuhan, mulai dari bangun pagi. Ibu Gembala sudah menghimbau kepada anak-anak Tuhan berdoa. Tadi ada firman Tuhan, kamu nggak berdoa. Kenapa nggak berdoa? Ya kalau orang berdoa kamu mungkin bisa berantem, benar nggak? Coba berdoa, Tuhan, aku mau berantem berdoa. Aja berdoa berantemnya, benar nggak? Bangun mulai, kita bersekutu dengan Tuhan mulai dari pagi, bangun berdoa. Jadi kita tuh ketika kita mengandalkan Tuhan, mulai pagi kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Apa yang kita lakukan? Diminta ke Tuhan berikan kekuatan.
ya, bisa mengalahkan tikus dan iblis, menahan segala godaan setan. Ini penting, berdoa meminta. Jangan cuma berdoa ketika makan aja. Itu pun cuma laporan. Tuhan berkati makanan ini, amin. Saya seringkali lihat orang berdoa makan banget. Hitungan 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik selesai. Saya percaya cuma gitu. Tuhan, aku mau makan ini, berkati makan ini, amin. Pasti begitu. Tapi memang nggak salah sih. Nggak salah sih. Ya kan? Jangan bertele-tele kan kata firman Tuhan. Berdoa jangan bertele-tele. Nggak salah. Jangan sampai berdoa baru semua disebutin. Berkati dari bangsa negara. Ada nggak orang berdoa begitu? Mau makan? Banyak tuh di Manado tuh. Nggak di sini ya. Waduh, berdoa makan. Pada saat yang makan ada lapar nih. Aduh, udah selesai. Amin. Aduh, amin. Haleluya. Nah, tapi bangun kita hubungan kita dengan Tuhan mulai dari pagi. Berdoa dengan Tuhan. Berusaha mendekat dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi setelah kita melangkah keluar rumah, dalam perjalanan, di pekerjaan, dimanapun. Kita perlu sebagai ayat dan terakhir, bagaimana kita berusaha mendekat dan tunduk kepada Allah. Kita buka di Ibrani 12. Tampilkan Ibrani 12 ayat yang pertama dengan 2. Ini ayat terakhir. Bagaimana kita berusaha mendekat dan tunduk kepada Allah. Ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita sebagai orang Kristen di sini mengatakan ayat yang pertama, kita mempunyai banyak saksi. Orang Kristen menjadi sorotan di luar gereja ini. Orang Kristen menjadi kayaknya dipantau terus loh orang Kristen. Wah, orang Kristen begini. Betul nggak? Sering nggak dengar begitu? Jadi anak Tuhan kok begini ya? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Wow, di mana-mana ada begitu banyak orang melihat kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain. Nih, sebenarnya dia mau masuk Kristen gara-gara kehidupan kita yang ada, akhirnya dia nggak mau masuk Kristen. Jangan sampai hal-hal itu bisa terjadi akibat dari kehidupan kita. Di sini jelas, saksi kita bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini dosa tuh luar biasa, merintangi, menghambat anak-anak Tuhan bertumbuh mendekat kepada Tuhan. Yuk kita berlomba. Kita berlomba dan tekun yang diwajibkan bagi kita. Ini firman Tuhan jelas kok. Mari berlomba. Yang diwajibkan bagi kita adalah melakukan firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yuk coba nanti kita praktekkan mulai keluar dari gedung gereja ini. Coba apa yang kita lakukan, mata kita tertuju kepada Yesus. Ayo kita praktekkan supaya anak-anak Tuhan kita mau diberkati kan? Amin.
Mau diberkati, mau merasakan damai sejahtera, damai sukacita, yuk kita praktekkan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, coba mata kita ya tertuju kepada Yesus. Nah, kita melakukan kira-kira kalau memang dosa yang kita lakukan, kalau kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, percaya Roh Kudus akan memampukan kita meninggalkan dosa tersebut. Amin. Di sini jelas yang memimpin kita dalam iman kita kepada Yesus itu jangan digeserkan dengan persoalan. Iman kita kepada Yesus jangan digeserkan karena cuma duit. Seringkali duit bisa menggeserkan iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus jangan menggeserkan kita gara-gara cuma jabatan. Sering orang menjual jabatan karena iman kepada Yesus, jual Yesus karena jabatan. Jangan menggeserkan iman kita kepada Yesus. Persoalan adalah masalah-masalah rutinitas. Jangan cuma gara-gara kita geserkan iman kita kepada Yesus karena pasangan yang tidak. Orang bilang pasangan kita udah nggak setia deh, pasangan kayaknya udah nggak ada damai sejahtera deh. Kadang-kadang ini sering terjadi anak-anak Tuhan. Jangan menggeserkan iman kita kepada Yesus cuma gara-gara perempuan, laki-laki. Tujuan kita adalah kita mau bersahabat dengan Allah. Di sini bersahabat dengan dunia, hukumnya maut. Maut berbicara adalah kekekalan, hukuman kekekalan. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini jelas, iman yang sempurna adalah iman yang di dalam Yesus. Amin. Di luar Yesus tidak ada kesempurnaan. Ini firman Tuhan mencatat. Apa yang kita cari kesempurnaan dunia ini? Mau cari pasangan hidup kita yang sempurna? Nggak ada. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menikah, nggak ada bahwa kesempurnaan ada di pasangan hidup kita. Seringkali kalau saya dan istri kita tentang, ya kan? Beda pendapat. Jangan cari kesempurnaan. Jangan berharap apa yang kita pikirkan kepada istri supaya dia bisa melakukannya. Dua kepala ini berbeda. Orang kembar aja bisa berantem. Di sini ada kembar nggak ada? Jelas di sini membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita sebagai anak Tuhan, kita butuh Yesus untuk menyempurnakan kita supaya hidup kita diberkati Tuhan di dunia apalagi di surga. Amin. Tujuan kita sederhana. Di sini kita nih hidup di dunia ini, semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan menghadapi kematian, itu pasti. Kematian itu terjadi besok, itu pasti. Hukum kematian besok itu pasti. Karena besok itu setelah hari ini. Nah, seringkali ini firman Tuhan mengajak kita berusaha mendekat dan taat kepada Tuhan. Ini amin-amin. Hari ini, yuk kita berusaha mendekat dengan Tuhan dan taat kepada firman. Kenapa? Karena besok kita akan meninggalkan dunia ini. Pasti hukumnya. Kematian itu hukumnya pasti. Nah, di sini firman Tuhan ngapain kita mempertahankan dunia ini yang sifatnya yang tidak ada kekekalan, bersahabat dengan dunia ini? Musuh apa? Coba mempertahankan ego kita. Seberapa lama kita hidup dalam dunia ini? Seringkali kita tuh orang bilang di hidup di dunia itu nggak
Hidup dunia ini maunya 1000 tahun. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berusaha dekat dan taat kepada Tuhan. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Apa sih yang Tuhan mau kita pikul salib? Masing-masing berbeda. Kalau kita menghadapi sekarang adalah penyakit misalkan, yuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu penyakit, itu belum ada tanda-tanda kesembuhan, tetap percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Sekalipun masalah itu tidak ada ujungnya kelihatannya, ada muncul satu selesai, satu lagi muncul. Percayalah, ketika kita berusaha bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu jauh lebih penting. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar mendekat kepada Tuhan. Dan amin tuh. Mau belajar mendekat dengan Tuhan dan setia mengikuti aturan Tuhan. Jangan aturan dunia aja kita mencoba setia melakukannya. Aturan sekarang pemerintah adalah wajib masker. Semua pakai masker nggak? Pakai kan? Itu aturan dunia. Ini firman Tuhan hari ini adalah berbicara aturan Tuhan. Di sini bersahabat dengan dunia itu adalah musuh Allah. Itu titik, nggak ada koma. Ingatkan, hai orang-orang yang tidak setia. Kita tidak mau masuk kategori orang yang tidak setia kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya hari ini firman Tuhan adalah yang pertama, kita sebagai anak Tuhan jangan terjebak rutinitas kebanyakan orang. Ngikut apa kata orang, jangan terjebak rutinitas kayak orang Kristen hari Minggu cuma datang ke gereja, tidak mencoba menangkap firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, orang yang tidak setia tidak akan menerima janji Allah. Harapan tadi kita mau ke gereja, kita mau diberkati Tuhan, kita diberikan kesembuhan, kita mau diberikan damai sejahtera. Tetapi tidak setia, tidak akan menerima janji Allah tersebut. Betul? Yang ketiga, persahabatan dengan dunia akan menghasilkan kehancuran yang sangat mengerikan bagi manusia. Bersahabat dengan dunia aja, kehancuran itu sudah bisa kita rasakan kadang-kadang di dunia. Bersahabat dengan dunia sudah kita bisa merasakan mulai dari dunia ini. Dikucilkan orang, dimasukin penjara, bahkan ada yang hukuman mati karena bersahabat dengan dunia. Ada begitu banyak mengerikan, apalagi hukuman kekal nanti akan kita terima jika kita bersahabat dengan dunia. Mari ingatkan kepada kita. Yang pertama adalah jangan terjebak rutinitas kebanyakan orang. Yang kedua, orang yang tidak setia tidak akan menerima janji Allah. Yang ketiga, bersahabat dengan dunia sangat menghasilkan, merusak, menghancurkan orang-orang yang ada di dunia ini, yang sangat mengerikan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita sama-sama kita